印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 121-125. Xiao Yan juga berjalan perlahan dengan King Yuan yang tidak sadarkan diri di punggungnya, mencari tempat yang cocok saat dia berjalan. Pergerakan yang disebabkan oleh mengambil Guben Pei Yuan dan tidak kecil, jadi saya hanya bisa menemukan tempat di hilir air terjun. Oh, ini sebenarnya tempat tidur batu zamrud. Xiao Yan juga menemukan sebuah batu sambil berjalan menyusuri air terjun dengan King Yuan di punggungnya. Batu hijau ini memang tidak ada bedanya dengan batu biasa dari kejauhan, namun jika dilihat dari dekat, terlihat bahwa batu tersebut ditutupi dengan beberapa garis yang agak aneh, dan permukaan batunya sedikit transparan. Taruh di tempat dengan cahaya yang kuat, dan samar-samar Anda dapat melihat beberapa bubur kental mengalir di dalamnya. Mata Xiao Yan berhenti sejenak pada batu hijau ini, dan akhirnya dia menghela nafas lega. Dia perlahan menekan keterkejutan di hatinya, membungkuk, dan dengan hati-hati menempatkan King Yuan di atas batu yang cukup besar untuk menampung King Yuan di atas batu hijau. Tempat tidur batu giok adalah pilihan bijak untuk penyembuhan. Saya mendengar bahwa tempat tidur batu giok memiliki banyak efek magis, seperti melembabkan tubuh, memperbaiki luka, dan menggunakannya untuk memberi King Yuan Guben Pei Yuan dan jelas lebih pasti. Begitu telapak tangan menyentuh batu hijau itu, rasa hangat langsung datang. Dia dengan lembut meletakkan King Yuan di atasnya, dan ada juga sedikit suara air yang bergoyang di sebelahnya. Ranjang batu zamrud, ranjang kehamilan sungai. Tentu saja, Xiao Yan fokus memeriksa batu hijau bola-balik untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memastikan bahwa tempat tidur batu zamrud tidak berbahaya. Lagi pula, selalu benar untuk berhati-hati saat keluar. Seperti yang diharapkan dari pegunungan binatang iblis, keajaiban alam. Menempatkan King Yuan di atasnya, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Jika dia mencari tempat tidur giok ini di luar, dia mungkin harus menghabiskan banyak uang. Itu hanya dapat ditemukan oleh manusia, tetapi di sini, saya menemukannya secara kebetulan, jadi saya harus menghela nafas tentang kekuatan ciptaan alam. Karena kamu sudah siap, ayo siapkan cairan penetral. Dengan cairan penetral ini, akan lebih mudah bagi gadis ini untuk menyerap. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Saat mengonfigurasi cairan penetral, wajah Xiao Yan sedikit bermartabat. Cairan penetral yang digunakan untuk Guben Pei Yuan dan disebut Hunyuan Yuye. Hal semacam ini sangat sulit didapat. Jika persiapan kali ini gagal, lain kali jika saya ingin mendapatkan harta ini lagi, saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkannya, jadi masalah ini tidak bisa diabaikan. Melihat penampilan bermartabat Xiao Yan, Raja Naga Emas melambaikan tangannya, dan kemudian penghalang energi tak terlihat muncul di sekitar Xiao Yan. Jangan khawatir tentang konfigurasinya. Aku telah menempatkan penghalang energi di sekitar tempat ini, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Meskipun Raja Naga Emas sangat kuat selama masa hidupnya, dia tidak mengerti masalah memurnikan obat, jadi dia tidak bisa. Melihat ini, Xiao Yan hanya merasa lega, dan dengan cepat duduk bersila di ranjang batu, tetapi tidak segera bertindak, tetapi menutup matanya sedikit, menyesuaikan fluktuasi suasana hatinya dan keadaannya sendiri. Persiapan Hunyuan jadi liquid akan menentukan tingkat keberhasilan King Yuan meminum Guben Pei Yuan Pil, jadi ini tidak akan membuatnya terganggu sama sekali. Xiao Yan menutup matanya selama sekitar setengah jam, dan akhirnya membukanya perlahan. Di mata gelap, sumur kuno tidak memiliki ombak, seperti kolam yang dalam, tak terduga. Menghembuskan napas perlahan ke tenggorokannya, Xiao Yan mengusap telapak tangannya di depannya. 3. Kotak batu giok digantung di depannya, menjentikkan jarinya, tutup kotaknya terangkat, dan aroma aneh tiba-tiba menyebar, membuat Xiao Yan semangat terangkat. Kotak batu giok berisi bahan dasar cairan giok Hunyuan, cairan inti bumi, kotak batu giok berisi ibu batu tanah hitam, dan kotak batu giok terakhir berisi buah roh darah ramuan obat merah. Lagi pula, Guben Pei Yuan Pil adalah pil obat kekaisaran tingkat pertama, dan kekuatan obatnya terlalu sombong. Itu harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak, tubuh King Yuan saat ini tidak dapat menahannya. Meskipun memurnikan bukanlah tugas yang sulit, terutama untuk Xiao Yan saat ini, dengan gerakan telapak tangannya, tanaman induk batu tanah hitam di depannya terbang keluar, dan kemudian digantung di depan Xiao Yan.
Xiao Yan melirik tanaman induk batu hitam di depannya, yang intinya harus diekstraksi, lalu membuka mulutnya, nyala api putih susu langsung menyembur, lalu membungkus semuanya di dalam. Begitu nyala api muncul, di bawah kendali Xiao Yan, suhu tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, permukaan induk batu hitam itu retak-retak, dan samar-samar, ada bau yang sangat samar keluar darinya. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, jari-jarinya tiba-tiba menjentikkan, dan energi lemah menghantam ibu batu hitam, dan kemudian yang terakhir berbunyi klik, warna hitam memudar, dan potongan-potongan darah jatuh darinya. Turun, dan akhirnya terungkap bubur putih pucat yang tersembunyi di dalamnya. Dengan munculnya bubur putih ini, Xiao Yan secara bertahap melemahkan suhu nyala api, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan, yang terbakar di bawah hamparan batu zamrud. Itu tampak seperti nyala api yang mengepul dan memanggang mangkuk batu. Di dalam mangkuk, beberapa bubur putih masih bergolak dengan gelembung-gelembung kecil, dan setiap kali gelembung itu pecah, gas hitam samar akan naik. Gas hitam ini adalah pengotor beracun di ibu batu bumi. Hanya setelah dipadamkan, dapat digunakan untuk merekonsiliasi jadi liquid dari primordial mixture. Kalau tidak, persiapan obat cair tidak akan berhasil. Pemurnian semacam ini, untuk Xiao Yan, tidak membutuhkan banyak usaha, hanya 10 menit, gas hitam dalam bubur putih akan dikeluarkan. Setelah menyelesaikan ekstraksi ibu batu bumi, corak Xiao Yan tetap tidak berubah, dan bahan obat yang tersisa juga dibungkus dengan api putih susu Xiao Yan dan berubah menjadi cairan merah. Setelah melakukan semua ini dengan mudah gelombang dengan jentikan telapak tangannya, beberapa botol dan peralatan giok halus keluar dari tangannya, dan kemudian pikirannya bergerak, masing-masing dengan gumpalan kecil cairan, dari 3 kotak giok di depannya. Itu mengalir keluar, dan akhirnya, di bawah kendali Xiao Yan, itu bergabung menjadi mangkuk batu giok transparan. Cici. Segera setelah 3 jenis cairan terjalin, asap tipis meledak seperti ngengat ke nyala api. Segera, mereka tampak sangat bermusuhan, dan mereka langsung saling mengikis. Ketika mereka menghubungi, Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada erosi timbal balik dari 3 jenis cairan. Setelah beberapa saat, cairan inti dan cairan induk batu bumi benar-benar hilang, dan yang tersisa hanyalah cairan merah yang sedikit berbintik-bintik. Ada banyak buah roh darah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Menurut resepnya, campuran yuan jadi liquid yang disiapkan berwarna hijau seperti zamrud, tetapi sekarang warna dalam mangkuk ini cukup belang-belang, dan itu jelas merupakan produk yang gagal. Untuk kegagalan pertama ini, Xiao Yan tidak merasa putus asa. Jika hal ini berhasil untuk pertama kalinya, maka keberuntungan akan sangat baik, tetapi sedikit menyusahkan. Nilai ketiga bahan ini terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan hatinya akan berdarah. Jejak es di tubuh King Yuan di ranjang batu giok juga mencair, tetapi anehnya King Yuan tidak bergerak sama sekali, seperti kecantikan yang sedang tidur. Melihat King Yuan yang masih terbaring di ranjang batu zamrud, Xiao Yan juga menyiapkan cairan penetral di tangannya. Namun, hal berikutnya tidak berubah. Itu masih hal yang sama yang terus-menerus mengubah jumlah doping dari ketiga cairan obat tersebut. Jika jenis cairan pencampur untuk kekuatan obat ramuan obat ini 1 poin lebih banyak, atau kurang 1 poin, maka itu akan merusak keseimbangan antara ketiga cairan tersebut, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, selama rekonsiliasi, Anda tidak boleh berfluktuasi dalam suasana hati karena kegagalan. Bagaimanapun, cairan penetral ini tidak seperti pil obat fusi, yang menggabungkan kekuatan beberapa bahan obat. Xiao Yan gagal 9 kali dalam rekonsiliasi 3 harta surga dan bumi, dan dalam 9 kegagalan ini, dia juga menghabiskan hampir sepertiga dari volume ketiga harta tersebut. Namun, meskipun harganya cukup tinggi, Xiao Yan wajah Yan masih tidak menunjukkan ketidaksabaran sedikit pun, dan tangannya menjadi semakin mahir. Dengan tingkat pemurnian obat saat ini, di antara rekan-rekannya, hanya ada segelintir orang yang bisa melewatinya. Secara alami, dia tidak akan mengganggu suasana hatinya karena kegagalan ini. Pamer. Mata Xiao Yan tertuju pada mangkuk batu giok, dan 3 cairan dengan warna berbeda terkondensasi di ujung jarinya. Selama jumlah mangkuk batu giok berkurang, dia akan segera menambahkan sedikit, berusaha menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah kegagalan berulang kali ini cairan di mangkuk batu giok menjadi lebih jernih dan lebih subur, dan aroma samar meresap ke udara. Mencium aroma ini,
Mata Xiaoyan yang sudah lama tidak bergerak hanya menunjukkan gelombang fluktuasi. Dengan jentikan jarinya, setetes cairan yang dibuat oleh ibu batu bumi perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Tertawa. Dengan tetesan cairan induk batu bumi yang jatuh, mangkuk batu giok tiba-tiba dipenuhi asap tipis, dan setelah asap, yang tersisa adalah mangkuk kecil penuh vitalitas seperti batu giok. Bubur. Panggil. Melihat kualitas cairan di mangkuk batu giok, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian dengan hati-hati mengisi bubur di dalamnya dengan botol batu giok yang bagus. Tentu saja, jika Anda ingin menetralkan kekuatan obat dari pil Guben Pei Yuan, secara alami tidak cukup untuk menyiapkan sedikit cairan giok esensi campuran, tetapi dengan keberhasilan pertama ini, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah, hanya dalam waktu sekitar 2 jam, hampir setengah dari 3 jenis harta surga dan bumi yang tersisa disiapkan oleh Xiao Yancheng. Melihat cairan berwarna zamrud di tangannya yang meluap ke mulut botol, wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan sentuhan kepuasan. Meski sudah berkali-kali gagal, produk yang tersisa sudah cukup untuknya kali ini, berbelanja secara royal. Selanjutnya, Fang adalah hal yang paling penting. Pandangan kejam melintas di matanya, Xiaoyan mengangkat botol giok, dan kemudian perlahan berjalan ke King Yuan, mengeluarkan pil Guben Pei Yuan, dan kemudian menatap King Yuan seolah-olah dia sedang tidur. Gunakan Hunyuan Jade Liquid untuk melengkapi gadis ini dengan Guben Pei Yuan pil. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengerutkan kening, mengambil sumsum primordial dan pil Guben Pei Yuan dengan satu tangan, dan kemudian menggerakkan tangan lainnya ke arah bibir tidur King Yuan. Ini, Xiaoyan merasa malu. Xiaoyan baru saja membuka bibir King Yuan dengan tangannya untuk mengambil Guben Pei Yuan dan, tetapi, anehnya dia tidak bisa membukanya. Jangan berlama-lama, cairan giok primordial ini memiliki batas waktu, setelah waktu itu berlalu, itu tidak akan berpengaruh. Raja Naga Emas juga tercengang oleh tindakan Xiaoyan. Tersinggung. Xiaoyan bukan orang yang ragu-ragu, dan kemudian menelan cairan giok esensi campuran ke dalam mulutnya, memegang pil Guben Pei Yuan di satu tangan, dan membungkuk ke arah King Yuan yang sedang berbaring di ranjang batu giok. Xiaoyan pertama-tama menempatkan Guben Pei Yuan dan di sebelah bibir King Yuan Bei, lalu menuangkannya langsung ke mulut King Yuan. Hampir setengah dari cairan giok esensi campuran mengalir ke tenggorokannya dan memasuki tubuh King Yuan. Dalam, aneh untuk mengatakan bahwa King Yuan, yang bibirnya tertutup rapat beberapa saat yang lalu, bahkan sedikit terbuka setelah menyentuh bibir Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan tidak peduli dengan 3721. Itu dimasukkan ke bibir cangkang King Yuan, bersama dengan Hunyuan Jade Liquid, Xiaoyan menggunakan bibirnya untuk memindahkannya ke tubuh King Yuan. Sedikit yang mereka tahu bahwa pipi King Yuan yang awalnya kusam memiliki sedikit warna merah jambu. Pada saat primordial Jade Liquid dibenamkan ke dalam tubuh, kepala King Yuan, yang sedang tidur, tiba-tiba berdengung, dan kekuatan jiwa di antara alis, pada saat ini, seperti memakan katalis, tiba-tiba membengkak. Kekuatan jiwa King Yuan yang tiba-tiba dan kuat menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang tajam di tengah alisnya, seolah-olah kepalanya akan meledak saat ini. Merasakan perubahan yang tiba-tiba, Xiaoyan juga terkejut, tetapi dia tidak berani terlalu gegabah saat ini, dia hanya bisa menjaga pikirannya tetap stabil dan melihat perubahan pada tubuh King Yuan. Jangan lihat aku, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Raja Naga Emas jelas tidak berdaya. Setelah cairan giok primordial yang dicampur mengalir ke tubuh King Yuan, untaian es di tubuh King Yuan juga meleleh dengan cepat, dan kemudian pil Guben Pei Yuan berubah menjadi aliran panas-panas dan menyebar. Segera, itu menguap dari tubuh King Yuan, dan asap hijau gelap yang aneh mulai melonjak dengan cepat, melewati tubuh, dan obat asap hijau gelap perlahan membungkus seluruh tubuh King Yuan. Dengan jalinan cairan giok primordial berwarna hijau zamrud ini dan kekuatan obat dari pil Guben Pei Yuan, Xiaoyan segera menyadari bahwa energi yang sangat kuat dan aneh gelombang dengan cepat mengalir dari jiwa King Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan King Yuan, seolah-olah dia telah memakan sesuatu tonik, tiba-tiba mulai meningkat dengan kekuatan yang mengejutkan Xiaoyan. Dengan meningkatnya kekuatan jiwa, rasa sakit yang menggembung di tengah alis Xiaoyan juga semakin kuat dan kuat. Ia tidak menyangka Guben Pei Yuan pil ini masih memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah dinetralkan oleh primordial Jade Liquid. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwa yang tiba-tiba di dahi King Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa biasa Kaisar Xiaoyan,
dan jika Anda ingin membicarakannya, kemurnian kekuatan jiwa, Xiao Yan jelas tidak sebanding dengan King Yuan. Menghadapi alis yang semakin bengkak, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh jiwanya untuk membentuk lapisan pelindung di depannya, dan kemudian dia bisa merasakan jiwa yang semakin kuat di dahi King Yuan di atas ranjang batu giok. Begitu ada gerakan, Xiao Yan akan mengambil tindakan. Tingkat konsolidasi kekuatan obat dari pil esensi asli ini jelas disebabkan oleh esensi darah kadal naga haus darah yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, King Yuan di atas ranjang batu zamrud bertahan selama hampir 1 jam setelah penghisapan dan penjarahan semacam ini. Kekuatan Dou Sheng asli telah meroket. Sein pertarungan bintang 4. Santo pertarungan bintang 5. Dou Di. Dalam waktu singkat, kekuatan King Yuan meroket. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Setelah kekuatan meroket, kekuatan aneh di alis King Yuan tiba-tiba menjadi ganas. Akhirnya, gelombang tak terlihat yang tidak terlihat oleh mata menyebar dengan tenang, dan akhirnya meleleh dari dasar batu. Tersebar di langit air terjun ini. Ledakan. Dengan penyebaran gelombang ini di tubuh King Yuan, pada saat ini, dunia di sekitar air terjun ini, seperti panci minyak mendidih, tiba-tiba mengamuk. Pergolakan langit dan bumi yang tiba-tiba juga menarik perhatian semua binatang ajaib, di penghalang energi yang dipasang oleh Raja Naga Emas, tetapi kekuatan jiwa semacam ini tampaknya terlalu ilusi bagi mereka, kecuali beberapa binatang ajaib yang dapat melawan, sisanya adalah pemujaan. Apa masalahnya? Xiao Yan juga memiliki ekspresi khawatir dan bertanya dengan tergesa-gesa. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba kacau. Raja Naga Emas memandang ke langit dan berkata dengan lembut. Melihat ini, Xiao Yan juga dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke langit, wajahnya sedikit berubah, hanya untuk melihat bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap saat ini, dan awan gelap datang entah dari mana, perlahan menyelimuti langit. Perubahan mendadak menyebabkan Xiao Yan menatap ketidaknormalan di langit dengan kebingungan di wajahnya. Setelah mengambil King Yuan untuk mengkonsolidasikan esensi Pei Yuan dan menambahkan cairan giok esensi campuran untuk menetralisirnya, maka kekuatan King Yuan pertama kali meroket, dan kemudian kekuatan jiwa meroket. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Ledakan. Di awan gelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, dan kilat perak menyambar di dalamnya, seperti ular perak panjang. Apa yang sedang terjadi? Melihat awan gelap besar di langit, Xiao Yan tidak bisa merasakan energi kekerasan apapun darinya. Dengan mulut penuh air liur, dia bertanya. Raja Naga Emas menatap awan gelap di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena abnormal di langit dan bumi akan dipicu karena ketidakkonsistenan dari energi yang sangat besar di dalam tubuh. Namun, legenda ini level monster sangat kuat, dan beberapa di antaranya luar biasa, bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga manusia di level Douxian. Sepertinya tidak banyak monster level legendaris seperti itu di benua Dou di sekarang. Lihat, tidak mungkin, tubuh King Yuan jelas adalah darah manusia, jika itu adalah binatang buas, tidak akan seperti ini. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Sepertinya tebakanku benar. Selain monster, ada kemungkinan lain. Dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia 1000 besar ini, dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan kebangkitan yang paling kuat di dunia 1000 besar. Malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan kemampuan penyembuhan yang kuat. Kupikir King Yuan memiliki aura malaikat di tubuhnya. Sepertinya dia benar. Keluarga malaikat akan bangun ketika mereka berusia 18 tahun dan melihat potensi mereka dari sayap mereka yang terbangun. Meskipun saya tidak tahu alasannya, King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun. Guben Pei Yuan dan juga akan membantu King Yuan. Kebangkitan kedua sayap Yuan. Jika dikatakan bahwa keluarga malaikat di dunia 1000 besar adalah yang pertama, tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Raja Naga Emas juga memandang King Yuan dan berkata perlahan. Malaikat. Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap King Yuan, yang kekuatan jiwanya terus melambung. Bahkan di benua Douqi, keluarga malaikat hanya tercatat di beberapa buku kuno, dan tidak pernah muncul sama sekali. Yah, ciri paling khas dari keluarga malaikat adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan sayap paling murni. Alasan mengapa kamu pusing bukanlah karena kekuatan jiwa King Yuan lebih kuat darimu, dan kemurnian jiwa King Yuan lebih tinggi darimu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan.
Jika kamu membandingkan kemurnian jiwamu dengan 10, maka kemurnian jiwa King Yuan adalah 100. Raja Naga Emas menjelaskan lagi. Mendengar itu, Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya, tuannya Raja Jinlong benar, dan kemudian dengan hati-hati mengamati setiap gerakan di langit. King Yuan, yang semula berbaring di ranjang batu zamrud, tiba-tiba bangkit dari ranjang batu zamrud ke udara ketika awan gelap pekat berkumpul di langit. Jangan khawatir, tonton saja dengan tenang, ini adalah kebangkitan sayap keluarga malaikat, dan aku juga ingin melihat sejauh mana King Yuan ini bisa menjadi. Melihat ini, Xiao Yan hendak bergerak ketika dia ditangkap oleh tuannya, Raja Naga Emas. Suara itu ditekan. Raja Naga Emas juga melayang di udara dalam keadaan jiwa. Melihat murid-murid King Yuan, dia ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia menggelengkan kepalanya, wajah tua Raja Naga Emas dipenuhi dengan keraguan. Karena, ketika King Yuan baru saja naik ke udara, dia samar-samar merasakan ada aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di luar penghalang energi yang telah dia dirikan di sekitar air terjun. Namun, perasaan ini hanyalah perasaan yang sangat kabur, tingkat kekaburan, dan bahkan Raja Naga Emas sendiri sedikit tidak pasti. Xiao Yan juga tertarik dengan situasi di udara, dan tidak memperhatikan ekspresi bingung tuannya, Raja Naga Emas. Sementara Xiao Yan diam-diam menyaksikan keadaan King Yuan di udara, jika ada sesuatu yang salah, dia akan mengambil tindakan, tetapi cincin Kaisar Yan di jari Xiao Yan tiba-tiba sedikit bergetar. Meskipun sedikit getaran cincin itu halus, itu tidak luput dari deteksi Xiao Yan. Dia sekarang bertanya dengan lembut, "Tuan, ada apa?" "Hati-hati, aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku merasakan bau yang agak familiar." Suara tua Raja Naga Emas, dengan sedikit kesungguhan dan keraguan. "Hah?" Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Rasa familiar? Sebelumnya, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk menciptakan penghalang energi gelombang barusan. Aura familiar sepertinya menyentuh penghalang kemampuanku, aku takut bahkan aku tidak akan bisa mendeteksinya." Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. "Bau ini membuatku sedikit familiar. Mungkin aku pernah berhubungan denganku sebelumnya." Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, hati Xiao Yan bergetar, dan beberapa keterkejutan muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, meskipun dia tidak tahu level pastinya. Ketika Raja Naga Emas tuannya berada di puncaknya, dia pastilah pembangkit tenaga listrik puncak di benua Dodi, dan kekuatan aura yang bisa bersentuhan dengan Raja Naga Emas sebelumnya dari tuannya pasti tidak boleh diremehkan. Setidaknya itu tidak bisa ditangani oleh Xiao Yan sekarang. Pokoknya, hati-hati, dan setelah King Yuan menyerapnya, bawa dia keluar dari sini dengan cepat. Ya, mengangguk sedikit, wajah Xiao Yan menjadi sedikit bermartabat. King Yuan melayang di udara, dan kekuatan obat Guben Pei Yuan dan telah menyebar ke anggota tubuh dan tulang, dan kekuatan obat yang kuat akan membuat tubuh yang agak ramping menonjol dengan jelas. Energi putih murni yang ada di tubuh King Yuan juga perlahan membungkus King Yuan, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang akan lahir di belakang King Yuan. Di daerah lembut di hilir air terjun, King Yuan melayang di udara, dan kemudian langit di atas King Yuan juga diselimuti awan gelap saat ini. Awan gelap di seluruh langit berkumpul menuju kepala King Yuan, dan kilat menyambar dan bergemuruh di antara awan gelap. Awan gelap yang kuat di atas langit, setelah beberapa saat kondensasi, seberkas cahaya putih murni muncul langsung dari awan, dan kemudian mengairi ke arah King Yuan di udara. Pancaran cahaya putih bersih terlihat menakutkan, tetapi jika Anda memeriksanya dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa pancaran cahaya putih bersih ini mengandung energi murni yang kuat. Bang bang bang. Setelah 3 gelombang suara yang tajam, seberkas cahaya putih bersih melesat ke arah King Yuan, lalu berhenti tiba-tiba tepat di depan dahi King Yuan, dan perlahan menyatu ke dahinya. Selanjutnya, King Yuan tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap di belakang punggungnya yang proporsional. King Yuan yang sedikit ramping, wajahnya yang halus telah mendapatkan kembali banyak warna, jari-jarinya sedikit berdetak, seolah-olah dia dapat bangun kapan saja, sayap putih di belakangnya seperti satu tubuh dengannya, hidup seperti peri yang turun ke bumi. Awan gelap di langit juga perlahan menghilang di balik berkas cahaya putih bersih, seolah-olah mereka muncul hanya untuk membuat berkas sinar putih bersih ini menjadi tanah. Melihat King Yuan, yang sedikit kuyu di udara, tetapi tidak dalam masalah serius, Xiao Yan menghela nafas lega, dan kepalan tangan di bawah jubah lengannya sedikit lega.
Lagi pula, awan guntur terlalu menakutkan, dan Xiao Yan juga takut sinar putih itu akan melukai King Yuan, jadi dia tidak bisa tidak melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, King Yuan diairi oleh Guben Pei Yuan dan seberkas cahaya putih bersih dari awan gelap misterius. Wajah King Yuan yang telah kehilangan warnanya karena mengantuk ternyata perlahan-lahan cerah, dan hanya sayap di belakangnya yang paling mencolok. Sayap Dou. Xiao Yan segera memikirkan hal ini saat melihat sayap di belakang King Yuan. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sayap King Yuan berbeda dari sayap Douzi biasa. Sayap Douzi biasa dapat diubah dari tingkat Douwang, sedangkan sayap Douzi Xiao Yan diciptakan oleh sayap klan angin iblis surgawi. Apakah, jika keduanya dibandingkan, kekuatannya tentu saja Douzi Xiao Yan lebih kuat. Di sisi lain, melihat sayap Dou di belakang King Yuan, tampaknya terhubung dengan darah dan dagingnya, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Anakmu, tunjukkan padaku penampilan yang bagus. Bagaimana mungkin ini Dou Ziyi? Raja Naga Emas juga memarahi dengan marah, lalu memandang King Yuan di langit dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mendengar itu, Xiao Yan juga melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian menemukan bahwa sayap di belakang King Yuan sepertinya terhubung dengan daging dan darahnya sendiri, seolah-olah mereka dilahirkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Yah, sepertinya masih ada perkenalan. Raja Naga Emas juga melihat dengan hati-hati di samping King Yuan, dan kemudian tanpa menunggu Xiao Yan bertanya, dengan lambaian jarinya, pohon kecil di cincin Xiao Yan muncul dari udara tipis, di tangannya. Pergi. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini. Tuannya Raja Jinlong pasti melakukannya dengan caranya sendiri. Xiao Yan juga melihat sekeliling dengan bingung dan waspada, lalu matanya perlahan jatuh ke udara. Bibit kecil itu secara mengesankan adalah bunga penyembuhan berwarna-warni yang didapat Xiao Yan dari dasar danau reruntuhan. Bunga Yuyan yang berwarna-warni seperti pohon kecil. 7 bunga dengan warna berbeda tampaknya sedang bertunas. Meskipun pohon kecil itu kecil, Xiao Yan juga bisa merasakan energi yang sangat kuat dan energi dari 7 tulang bunga yang sedang tumbuh, kekuatan murni. Aneh untuk mengatakan bahwa setelah lahirnya sayap besar di belakang King Yuan, tidak ada tanda-tanda untuk mengambilnya kembali. Ketika Yuan Hua yang berwarna-warni baru saja muncul di langit dan melihat King Yuan, itu seperti melihat kelezatan favorit, dan langsung pergi ke King Yuan. Yuan Hua yang penuh warna baru saja datang ke King Yuan, dan dengan senang hati mengelilingi King Yuan. Dibandingkan dengan api iblis Jinglian Xiao Yan, yang terakhir tampaknya lebih menyukai aura King Yuan, dan Yuan Hua yang penuh warna juga penuh dengan kemanusiaan membungkuk sedikit ke King Yuan, dan setelah membungkuk, dia langsung pergi ke tangan batu giok King Yuan. Bunga ungu di bagian bawah bunga Yuan yang berwarna-warni, ketika menyentuh jari King Yuan, memotong tajam jari King Yuan, dan kemudian setetes darah merah darah menetes ke bagian bawah Yuan Hua yang berwarna-warni, pada bunga ungu. Ketika jari King Yuan baru saja ditebas, sepertinya ada bekas rasa sakit, lalu mata indah itu bergerak sedikit, lalu terdiam lagi, dan jari itu juga cepat sembuh setelah setetes darah. Darah King Yuan baru saja menetes ke bunga ungu dari bunga penyembuhan berwarna-warni, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan meningkatkan kekuatan api murni dari api iblis Jinglian pada hari kerja, dan bunganya tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah memakan katalis. Tren berbunga lambat. Hanya dalam beberapa menit, bunga ungu dari bunga Yuan yang berwarna-warni perlahan merontokkan beberapa daun, lalu perlahan mekar. Tanaman muda kecil asli dari bunga Yuan yang berwarna-warni sangat indah dan bergerak saat bunga ungu mekar. Pada saat bunga ungu mekar, energi ungu yang kuat memancar dari bunga ungu bunga Yuan yang berwarna-warni, seperti lumpur murni dan tidak ternoda, dan kemudian energi ungu yang kuat berasap ke langit biru di udara. Tubuh Yuan mengalir masuk. Membaca www.uukansu.com. Energi ungu baru saja mengalir ke King Yuan, dan cahaya putih murni di tubuh King Yuan juga murah hati, dan kemudian cahaya putih murni dan energi ungu perlahan bergabung menjadi satu. Seiring waktu berlalu, bunga Yuan yang berwarna-warni melayang di depan King Yuan, dan bunga ungu di bagian bawah juga mekar dengan sangat genit. King Yuan harus melalui makanan dari bunga Yuan yang berwarna-warni, dan kemudian sepasang sayap putih murni di punggung juga perlahan berubah menjadi ungu. Dalam 1 menit, sayapnya telah sepenuhnya berubah menjadi ungu, genit dan anggun. Mengikuti perubahan warna sayap di belakangnya,
Mata King Yuan Mei bergerak sedikit, lalu membuka matanya. King Yuan, yang baru saja bangun dari tidur nyenyak, jelas belum mengetahui keadaannya, jadi dia melihat sekeliling dengan mata mengantuk. Kakak Xiaoyan, suara renyah King Yuan juga terdengar. Bagaimana bisa? Itu sebenarnya malaikat bersayap ungu. Dua suara yang sangat berbeda terdengar di telinga Xiaoyan. Dengan kedua suara ini, pupil Xiaoyan menyusut rapat, dan kemudian api putih susu menyelimuti tubuhnya. Karena dua suara barusan, salah satunya jelas dari tuannya, Raja Naga Emas, dan suara lainnya membuat Xiaoyan merasakan getaran di hatinya. Aku tidak berharap itu menjadi gadis kecil yang cantik. Suara seperti lonceng perak muncul, dan kemudian seorang wanita berbaju biru perlahan berjalan menuju Xiaoyan dari kegelapan. Melihat King Yuan terbang turun dari langit, Xiaoyan menghela nafas lega pada saat bersamaan. Bagaimanapun, pil pelatihan fondasi yang kuat ini berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil alih King Yuan. Di udara yang tenang, kecelakaan itu tiba-tiba meningkat. Ledakan. Ketika Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, suara renyah tiba-tiba terdengar dari sisinya, dan ranjang batu zamrud yang keras di samping Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Serbuk hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai, dan kemudian terjerat satu sama lain seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk ujung pedang yang sangat tajam dan menyerang Xiaoyan. Hati-hati, Raja Naga Emas juga kembali ke cincin Xiaoyan pada saat suara itu muncul. Bagaimanapun, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Ketika dia tidak mengetahui lawannya, Raja Naga Emas tidak akan melakukan tindakan gegabah, karena masih ada beberapa hal yang harus ditunggu. Ikuti Raja Naga Emas untuk melakukannya, jadi dia tidak akan mengalami kecelakaan. Perubahan mendadak membuat King Yuan di udara, termasuk Xiaoyan, tertegun sejenak. King Yuan, jangan datang ke sini, lindungi dirimu. Xiaoyan juga berteriak keras, meskipun dia baru saja mendengar suara orang misterius itu, dan sekarang ada tembakan misterius, bahkan jika semua kekuatan jiwa dari tingkat biasa kaisar tersebar, tetapi tidak ada temukan tempat persembunyian yang misterius manusia. Baiklah. Meskipun King Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, aura tak terlihat di tubuh Xiaoyan selalu membuatnya merasa sangat baik, jadi dia tetap diam di udara. Kemudian dia melirik matanya yang indah, dan melihat bunga berwarna-warni seperti pohon muda di depannya. Sayap ungu di punggung bergerak dengan lembut, menghadap Qicai Yuyanhua, dan tangan batu giok baru saja menyentuh Qicai Yuyanhua, yang berubah menjadi meteor dan melesat ke dahi King Yuan. Tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada adalah hutan kecil, yang pasti tertutup oleh pepohonan, jadi ketika mereka berkeliling Xiaoyan, mereka tidak menemukan siapapun yang menyerang mereka. Sosok Qian pucat yang awalnya berdiri seperti pohon di Kobayashi tiba-tiba tersapu. Sosok Qian itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu melintas di depan King Yuan yang baru saja bangun. Saat dia mengulurkan tangannya, King Yuan ditarik ke dalam pelukannya. Bahkan dengan kekuatan King Yuan yang melonjak menjadi Kaisar Dou Bintang 1, dia langsung ditundukkan oleh sosok biru itu. Ingin pergi. Sosok biru itu meraih King Yuan dan menjentikkan jari kakinya di udara, ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, ketika ujung pedang tajam yang dibentuk oleh hamparan batu zamrud menyerang Xiaoyan, api putih susu melonjak, dan dalam sekejap, itu terbakar habis. 3.000 petir menyebar dalam sekejap, dan langsung menuju sosok Qian di udara. Dengan suara rendah, telapak kaki yang mengandung energi ganas menendang kepala sosok Qian itu tanpa ampun. Merasakan keganasan serangan Xiaoyan, sosok Qian melambaikan telapak tangannya, dan penghalang putih besar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Penghalang putih juga dengan mudah menahan serangan Xiaoyan. Memblokir serangan Xiaoyan, sosok Qian berputar aneh di udara, dan menembak ke arah luar Xiaolin. Hentikan dia. Penghalang energi yang aku buat telah membuka celah kecil, kalau tidak dia akan melarikan diri. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiaoyan. Pada saat sosok Qian dan King Yuan hendak meninggalkan Xiaolinzi, penghalang energi yang ditempatkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, juga langsung menyala. Dalam sekejap, api putih susu pada penghalang energi mengembun menjadi dinding pintu yang tebal, hanya bertaruh untuk menutup celah yang terbuka. Ujung jari kakinya mengetuk dinding pintu, dan sosok Qian itu dengan enggan menembak ke belakang, tubuhnya melompat ke atas pohon, matanya beralih ke Xiaoyan, yang mengejarnya, dan dia berkata dengan senyum genit, "Pu, adik laki-laki, jangan segan-segan mengejarmu, dan kamu tidak mengambil dagingmu untuk dimakan,
tapi gadis kecil ini adalah klan kita yang telah lama hilang, jadi aku juga harus mengambilnya kembali. Petik 2. Di hutan kecil, Xiao Yan menyapu ke atas pohon lain seperti kilat, menghadap sosok Qian di kejauhan, menatap dingin pada wanita berjubah biru yang menutupi wajahnya, api putih susu membumbung tinggi di sekujur tubuhnya. Yang mulia, jangan bicara omong kosong, gadis ini adalah saudara perempuanku, kamu tidak akan bisa menangkapnya seperti ini. Xiao Yan juga tidak memiliki kendali atas identitas sosok Qian di depannya. Jika bukan karena kekuatannya, Xiao Yan pasti sudah melakukannya, di mana akan ada begitu banyak omong kosong. Di atas langit, Xiao Yan mengunci sosok biru di depan dengan ekspresi muram, dan penguasa kuno api abadi juga muncul kembali di belakangnya. Karena adik laki-laki itu tidak mempercayainya, maka dia tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Aku harus membawa orang ini pergi hari ini. Mengatakan itu, sosok biru itu melambaikan telapak tangannya, dan kemudian energi tak terlihat bergegas menuju Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Energi yang kuat meledak secara langsung, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan api putih susu sebagai baju besinya untuk bertahan, dan itu juga memotong tubuhnya seperti pisau. Sedikit sakit. Sial. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia melihat King Yuan di tangan sosok Qian itu tampak koma, dan kemudian perlahan melepas penggaris berat di belakangnya. Api membelah penggaris gelombang. Teriakan rendah, naik di udara, dan kemudian, puluhan meter di depan wanita berbaju biru, ruang itu tiba-tiba tampak sedikit terdistorsi, dan kemudian sinar cahaya besar yang terbungkus api putih susu dengan cepat muncul. Pada akhirnya, itu mengembun di langit seperti kilat menjadi dinding api tebal yang lebarnya lebih dari 10 meter. Apalagi di permukaan nyala api, ada tenda tajam beberapa meter yang tersebar di mana-mana. Bisa dibayangkan jika Anda menabraknya dengan satu kepala, ujungnya mungkin tidak akan lebih baik daripada menabrak landak. Itu adalah dinding api yang terperangkap yang dibentuk oleh tangan dan kaki kecil Xiao Yan pada pembagi api asli. Tembok api besar yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan sosok Qian di sisi berlawanan sedikit mengernyit. Dia melihat dinding api yang tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Membaca www.uukansu.com. Wanita di Xingyi mendengus sedikit marah. Jelas, dia tidak hanya harus membawa King Yuan, dia juga melindungi gadis itu agar tidak terluka, dan dia harus menghadapi serangan pria di depannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Pecahkan untukku. Memegang King Yuan yang tidak sadarkan diri di tangan kirinya, wanita di Xingyi mendorong tangan kanannya ke kehampaan di depannya. Segera, cahaya putih meroket, dan seberkas cahaya putih yang luar biasa muncul dengan aneh. Setelah berkas cahaya putih muncul, mereka mulai terjerat satu sama lain. Hanya dalam 10 detik, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi berkas cahaya putih besar yang tingginya lebih dari 10 kaki. Cahaya putih besar mengandung kekuatan yang menakutkan, terbungkus dalam cahaya energi, dan kemudian bercampur dengan suara angin yang menderu-deru, menghantam dinding api yang menakutkan. Bang! Di atas langit, sebuah ledakan terdengar, dan dinding api besar itu langsung diledakkan oleh cahaya putih ke celah yang sangat besar. Saya mendengar ledakan di langit dan kobaran api. Tubuh wanita Xingyi terbang keluar dari kehampaan seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya terbanting ke belakang. Segera, sinar energi putih besar melesat kembali dari celah dan menabrak Xiao Yan yang mendekat. Merasakan energi penindas yang kuat secara pribadi, wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya terbanting terbuka, membidik cahaya putih yang menghancurkan. Itu sedikit sunyi, kolom api putih susu yang besar, meledak.